Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau bahas tentang perbandingan biaya antara internal tim atau karyawan dengan menggunakan freelancer. Pada video sebelumnya, gue udah memaparkan terkait dengan value dari menggunakan freelancer. Bahkan mantan presiden kita, Pak Jokowi, udah mention dalam beberapa portal news disampaikan bahwa perusahaan lebih cenderung untuk bisa menggunakan jasa freelancer. Gue udah bahas di video sebelumnya, silahkan cek di video tersebut. Ini gue mau sedikit mengupas terkait dengan dari sisi biayanya. Gue mungkin nggak akan detailkan dalam sisi angkanya, tapi gue akan membahas dari sisi elemennya atau poin-poinnya, komponen biayanya ketika lu membandingkan antara menggunakan internal tim atau karyawan nih dengan yang namanya freelancer. Expense untuk karyawan atau untuk talent atau untuk sumber daya manusia itu adalah sebuah komponen biaya yang paling besar. Nah, untuk di karyawan internal, penjabarannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, komponennya atau elemennya dari yang kita bayarkan kepada talent tersebut adalah gaji, ya kan, gaji pokok biasanya. Nah, dan kemudian ditambah lagi dengan tunjangan. Nah, di sini nanti ada tambahannya lagi berupa dengan namanya pajak. Baik itu pajak PPH atau mungkin ada wacana ke depan ada namanya tapera. Itu beban yang lo harus tanggung. Belum lagi lu siapin namanya alat kerja. Ya, lu kasih laptop, lu kasih PC, lu kasih equipment lah. Dia kerjanya, fungsinya apa lu mesti kasih. Misalkan dia kerjanya di field, lu mungkin mesti pakai perlengkap dengan entah baju, entah boot, atau apapun juga sesuai dengan fungsinya. Jadi lu mesti siapin alat kerja. Kemudian juga lu mesti siapkan yang namanya bonus tahunan atau apresiasi gitu. Terus juga lu perlu siapkan yang namanya istilahnya mungkin overhead ya, kayak misalkan listrik, air yang digunakan, kebersihan. Ya kalau lu dudukin dia di sebuah ruangan atau untuk bekerja kayak gitu kan biasanya kan suka nyampah pastinya. Ya namanya manusia mau dimanapun, mau di rumah sendiri pasti memproduksi namanya sampah. Nah, untuk membersihkan itu kan butuh jasa. Jasa itu mengandung biaya. Belum lagi ada elemen space. Kalau lu taruh dia di kantor gitu kan, ini kan ada sebuah space yang mengandung biaya. Mungkin nggak langsung kelihatan. Tapi misalkan dia lu take out, lu coret. Lu bisa menempatkan orang lain di dalam field ruangan tersebut untuk bisa mengerjakan hal yang mungkin lebih produktif. Jadi space tempat dia duduk nih untuk bekerja itu sebenarnya ada biaya. Kalau misalkan lu nggak punya gedung, nah ini baru kerasa banget, lu nggak punya tempat, lu akan sewa misalkan co-working space. Nah itu kan chargingnya adalah per orang, per pax tuh. Nah di situ lu bisa lihat tuh, space itu mengandung biaya sebenarnya. Apalagi kalau lu nggak ada tempat tersendiri gitu. Dan kalau lu padat-padatin di ruangan, bikin jadi compact, ya faktor kenyamanan itu mempengaruhi produktivitas. Jadi sebenarnya space itu ada mengandung biaya juga. Kemudian juga ada namanya BPJS. BPJS itu ada dua ya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan lu mesti bayarkan. Atau juga mungkin bisa dipotong dari apa yang menjadi hak atau gajinya. Ada juga elemen di mana kenaikan gaji. Jadi biasa secara reguler di setiap tahunnya ada tuntutan kenaikan gaji sekian persen. Mungkin berdasarkan performa atau apapun itu. Dan di luar itu biasanya ada biaya-biaya tersembunyi, yaitu biaya entertain. Traktir lah, ada kebersamaan tim lah, ada misalkan hangout atau keluar kota, outing, atau mungkin lain-lainnya. Itu sebenarnya adalah biaya yang ketika lu rekrut sebuah karyawan atau internal tim. Nah, berbanding jauh dengan yang namanya freelancer. Dari seluruh poin-poin yang gue sebutkan tadi, freelancer cuman checklist satu, yaitu gaji pokok atau fee-nya dia. Dan ini sifatnya fleksibel karena tergantung fungsi si freelancer ini kerjanya apa. Bisa lebih tinggi, juga bisa lebih rendah gitu. Saat ini freelance tidak bisa kita anggap sebelah mata, karena bisa jadi dia punya skill set dan kompetensi, outcome-nya lebih canggih, lebih hebat, lebih cepat daripada internal timnya lo. Karena kalau kita tarik historicalnya, orang yang jadi freelancer kemungkinan karena dia nggak betah dengan lingkungan kerja office dari jam 8 sampai jam 5 sore.
yang begitu monoton, nggak terlalu nyaman. Apalagi teman-teman Gen Z yang sukanya fleksibilitas, mereka punya enjoy moment waktu mereka bekerja, mungkin mereka yang night owl, kerjanya senengnya malam, nah kantor tutup gimana? Nah mereka pilih jadi freelancer. Atau mereka yang kena layoff dari perusahaan-perusahaan besar dan aduh malas lagi deh, gue harus jadi budak corporate istilahnya, mereka lebih senang jadi freelancer. Padahal mereka punya experience, mereka punya skill set, mereka punya pendidikannya, mereka punya benar-benar expertise di hal tersebut. Nah, ini kan mereka orang-orang canggih, orang-orang hebat. Nah, lu bisa dapat talent ini ternyata bahkan lebih canggih dari internal timnya lu. Kalau kita lihat dari atas kertas, point to point, ini menang freelancer. Karena kalau kita nggak usah bandingin numbernya, kita bandingin poin-poinnya aja. Yang bisa kita kurangi dan kita substitusi ke freelancer ini kurang lebih bisa sampai 50% budgetnya. Nah ini jadi sebuah peluang, sebuah ancaman, lu yang lihat, lu yang bisa seperti apa. Tapi dari sisi gue sebagai seorang digital marketer, ini sebuah peluang yang besar, baik dari sisi freelancer atau kita mendapatkan talent terbaik untuk mengerjakan apa yang mau kita bisa selesaikan. Untuk teman-teman semua, teman-teman bisa menyikapi ini dan menghitung ini lebih detail dan memutuskan organisasi seperti apa yang teman-teman nyaman. Betul, freelancer mungkin tidak akan 100% cocok untuk semua organisasi, tapi ini menjadi sebuah alternatif solusi untuk corporate bisa mengurangi biaya, khususnya kalau memang biayanya itu adalah terkait dengan SDM. Semoga informasi ini bisa memberikan informasi yang tajam, lebih luas lagi terkait dengan lu mau pilih freelancer atau lu mau pilih internal tim. Sampai jumpa di video berikut. Bye.